Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat-sahabat setia pecinta Abu Nawas, dimanapun kalian berada. Semoga malam ini hati kalian tenang, pikirannya damai, dan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk singgah di channel ini, menemani malam bersama cerita-cerita penuh hikmah, tawa, dan pelajaran hidup dari kecerdikan Abu Nawas. Semoga setiap cerita yang kalian dengarkan bisa menjadi hiburan yang menenangkan hati, pengantar istirahat yang nyaman, sekaligus membawa manfaat dan pesan kebaikan untuk kehidupan sehari-hari. Dan untuk kalian yang mungkin sedang lelah menjalani hari, semoga Allah memudahkan segala urusannya. Yang sedang mencari rezeki, semoga dibukakan pintu keberkahan. Yang sedang bersedih, semoga diberi ketenangan. Dan yang sedang berjuang dalam diam, semoga selalu dikuatkan dan dijaga kesehatannya. Jangan lupa siapkan teh hangat, rebahan, dan senyaman mungkin. Lalu mari kita masuk ke kisah malam ini. Sebuah cerita lucu penuh pelajaran tentang Abu Nawas yang akan memberi pelajaran kepada tetangga yang suka gibah. Selamat mendengarkan dan semoga kalian menikmati ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Selamat datang di channel Kisah Abu Nawas. Sore itu, kota Baghdad tampak lebih ramai daripada biasanya. Matahari mulai condong ke barat, mewarnai kubah-kubah masjid dengan cahaya keemasan. Aroma roti hangat bercampur daging panggang memenuhi udara. Para pedagang mulai membereskan dagangan, sementara anak-anak berlari kecil mengejar burung merpati di alun-alun kota. Namun, di sebuah warung kopi dekat pasar kain, suasana justru semakin panas. "Sudah dengar belum?" bisik seorang lelaki berjanggut tipis sambil menyerbut kopi pahitnya. "Yang tentang si pedagang tua itu," sahut yang lain cepat-cepat. "Ah, siapa lagi kalau bukan Haji Salman si penjual karpet." Mereka tertawa kecil. Di pojok warung, seorang tukang roti ikut mendekati kursinya. "Aku dengar dia mencari emas tetangganya sendiri." Bukan cuma mencuri," timpal lelaki bertopi hijau sambil membesarkan matanya dramatis. Katanya dia menyembunyikan emas itu di bawah kandang kambing." Semua orang langsung berdecak kagum seolah mereka baru mendengar rahasia kerajaan. Padahal tak satu pun dari mereka pernah melihat emas itu. Tak seorang pun tahu apakah benar emas itu hilang. Dan lebih lucunya lagi, tetangga yang merasa kehilangan emas bahkan belum pernah menuduh siapa-siapa. Tetapi rumor, seperti lalat di toko kurma, selalu menemukan tempat terbaik untuk hinggap. "Aku bahkan dengar," kata seorang pemuda sambil menurunkan suaranya, "Haji Salman punya ruang bawah tanah penuh harta curian." "Masya Allah," gumam yang lain sambil menikmati cerita itu seperti menikmati semangkuk sup hangat. Di saat itulah seorang pria berwajah jenaka melintas di depan warung sambil menuntun keledainya yang kurus. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Keledainya berjalan lambat sambil mengunyah daun kol. Abu Nawas sendiri tampak santai mengenakan sorban putih agak miring, seolah dunia tidak pernah memberinya masalah. Namun telinganya tajam. Ia berhenti sebentar di depan warung. "Wah," katanya sambil melongok ke dalam, "aku kira ada pembagian daging kambing gratis, rupanya pembagian dosa." Warung langsung hening beberapa saat, lalu seorang lelaki tertawa canggung. "Hahaha, Abu Nawas selalu bercanda." Abu Nawas masuk perlahan lalu duduk. "Apa yang sedang kalian timbang?" tanyanya santai. "Kami hanya membicarakan pencurian emas." "Benarkah?" Abu Nawas mengangkat alis. "Sudah ketemu pencurinya?" "Belum." "Sudah ada buktinya?" "Belum juga." "Lalu kenapa mulut kalian bekerja lebih cepat daripada kepala kalian?" Semua saling pandang. Namun seperti biasa, manusia lebih suka bergosip daripada nasihat. "Ah, Abu Nawas terlalu serius," kata si tukang roti. "Kami hanya berbincang." "Benar," sambung lelaki lain. "Lagi pula semua orang juga bilang begitu." Abu Nawas tersenyum tipis. "Nah, itu penyakitnya." Ia mengambil sebutir kurma dari meja tanpa izin lalu memakannya pelan.
Seekor ayam bertelur 1 butir, tapi setelah melewati 10 manusia, telurnya berubah menjadi unta. Beberapa orang tertawa, tetapi belum sempat mereka membalas, seorang wanita tua berlari melewati depan warung sambil berseru keras, "Haji Salman!" diangkat pengawal kota. Warung langsung gambar. "Astagfirullah, benarkan dia pencurinya? Cepat kita lihat." Semua orang berhamburan keluar seperti semut menemukan gula. Abu Nawas hanya menghela napas panjang. Ia ikut berjalan pelan menuju rumah Haji Salman. Di sana ternyata kerumunan sudah memenuhi jalan sempit. Anak-anak memanjat pagar, pedagang buah berdiri di atas gerobaknya demi melihat lebih jelas. Di tengah keramaian, Haji Salman tampak kebingungan. "Demi Allah, aku tidak mencuri apapun," katanya berkali-kali. Namun orang-orang justru semakin curiga. "Lihat, dia gugup. Pasti bersalah. Orang jujur tidak akan berkeringat sebanyak itu." Padahal udara Baghdad memang panas. Abu Nawas mendekat ke seorang pengawal. "Ada apa sebenarnya?" Pengawal itu menggaruk kepala. "Kami hanya diminta memeriksa rumahnya." "Jadi, belum tentu dia bersalah?" "Belum. Tapi kenapa wajah orang-orang di sini seperti baru menemukan jin pencuri masjid?" Pengawal itu tertawa kecil. Sementara itu, seorang anak kecil tiba-tiba menunjuk ke kandang kambing. "Ada kotak di sana." Kerumunan langsung heboh. Kotak kayu kecil diambil, semua menahan napas. Saat dibuka, isinya hanya bawang merah. Kerumunan langsung kecewa. Seorang lelaki berbisik pelan, "Mungkin emasnya sudah dipindahkan." Yang lain mengangguk serius seolah itu pemikiran paling cerdas hari itu. Abu Nawas hampir tersedak menahan tawa. "Luar biasa," katanya keras-keras. "Kalau kebodohan dijual di pasar, kalian semua sudah jadi saudagar kaya." Beberapa orang tersipu malu. Tetapi gosip sudah terlanjur hidup, dan gosip sekali diberi makan sulit mati. Malam mulai turun perlahan. Lampu minyak menyala satu persatu. Namun di setiap sudut kota, orang-orang membicarakan Haji Salman. Di tukang cukur, di pasar, bahkan di dekat sumur umum, cerita harus berubah. Ada yang bilang Haji Salman mencuri 100 keping emas, ada yang bilang 1000, bahkan ada yang bersumpah melihat pedagang tua itu berbicara dengan jin di kuburan. Padahal si saksi mata malam itu sebenarnya sedang tidur demam. Sementara itu, Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil memandangi bulan sabit. Keledainya mendekat pelan. "Apa menurutmu manusia memang senang melukai sesamanya?" tanya Abu Nawas. Keledai itu hanya mendengus. "Nah," kata Abu Nawas mengangguk serius, "jawabanmu lebih bijak daripada isi warung kopi tadi." Ia lalu berdiri mendadak. Matanya berbinar seperti baru mendapat ide nakal. "Kalau mereka suka menimbang harga kambing dan karung gandum," gumamnya pelan, "besok aku akan membuat mereka menimbang sesuatu yang belum pernah mereka timbang sebelumnya." Keledainya menatap heran. Abu Nawas tersenyum lebar. "Ya, kita akan menimbang fitnah." Dan malam Baghdad pun berakhir dengan angin hangat yang membawa rasa penasaran ke seluruh kota. Pagi hari di Baghdad selalu dimulai dengan suara yang ramai dan bertabrakan satu sama lain. Pedagang roti berteriak menawarkan dagangan, penjual kain memuji sutra dari negeri jauh, sementara suara kambing yang tersesat kadang terdengar lebih keras daripada manusia. Namun pagi itu, ada satu pemandangan yang jauh lebih aneh daripada kambing masuk toko minyak wangi. Abu Nawas sedang berjalan di tengah pasar sambil memanggul sebuah timbangan raksasa. Timbangannya tua, besi-besinya berkarat, rantainya berdiri setiap kali bergerak, dan bentuknya begitu besar sampai 2 anak kecil bisa tidur di atas nampannya. Orang-orang langsung memperhatikan. Abu Nawas membeli apa itu? Apakah dia mau membuka toko tepung? Tidak mungkin, timbang sebesar itu cukup untuk menimbang unta. Seorang penjual semangka bahkan meninggalkan dagangannya hanya untuk mengikutinya. Abu Nawas berjalan santai sambil bersiul kecil. Keledainya berjalan di belakang sambil membawa papan kayu bertuliskan, "Aku diadakan penimbangan besar besok pagi." Akan diadakan penimbangan besar besok pagi. Warga makin bingung. "Penimbangan apa?" Abu Nawas berhenti mendadak di tengah pasar. Dengan suara lantang ia berkata, "Wahai penduduk Baghdad,
Besok aku akan menimbang sesuatu yang lebih berat daripada batu. Kerumunan mulai mendekat. Lebih berat dari batu? Tanyanya seorang besi. Apakah besi? Bukan. Emas? Bukan. Utang istriku? Celutuk seorang pria kurus. Semua tertawa. Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. Aku akan menimbang fitnah manusia. Pasar langsung sunyi, seekor ayam bahkan berhenti mematuk tanah. Lalu, ha! Gelombang tawa meledak di mana-mana. Seorang penjual ikan sampai terbatuk-batuk karena tertawa terlalu keras. Abu Nawas akhirnya gila, fitnah bisa ditimbang. Kalau begitu nanti timbang juga mimpi istriku. Orang-orang tertawa sampai memegangi perut. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia malah mengelus timbangan itu penuh kasih seperti sedang membelai kuda bangsawan. Jangan menghina, katanya serius. Timbangan ini sangat peka. Peka terhadap apa? Terhadap dosa mulut. Kerumunan makin heboh. Seorang lelaki tua mendekat sambil menyipitkan mata. Benarkah timbangan itu bisa bergerak sendiri? Tentu, jawab Abu Nawas mantap. Kalau begitu coba timbang mulut istriku. Mungkin lebih berat dari gajah. Tiba-tiba seorang wanita melempar sandal ke arah suaminya. Pasar kembali pecah oleh tawa. Abu Nawas memanfaatkan keramaian itu. Ia mulai menarik timbangan ke tengah alun-alun kota. Butuh waktu lama, timbangannya terlalu besar, bahkan sempat tersangkut di gerobak kurma hingga membuat penjualnya menjerit panik. Hei, kau hampir menimbang seluruh daganganku. Tenang, jawab Abu Nawas santai. Kurma tidak seberat gosip tetanggamu. Orang-orang tertawa kecil. Semakin siang, berita tentang timbangan fitnah menyebar lebih cepat daripada rumor Haji Salman kemarin. Anak-anak mulai berlarian sambil berteriak. Besok Abu Nawas akan menimbang dosa, mulut siapa paling berat. Bahkan para ibu di sumur ikut membicarakannya. Apa menurutmu dia serius? Kalau Abu Nawas tersenyum seperti itu, biasanya ada orang yang akan dipermalukan. Sementara itu, di bawah pohon kurma dekat masjid, beberapa lelaki mulai mendebat cara kerja ketimbangan itu. Mungkin dia sihir, atau jin, atau mungkin Abu Nawas menyembunyikan batu di bawahnya. Tiba-tiba Abu Nawas muncul di belakang. Kalau kalian terus menebak tanpa berpikir, katanya santai, aku tidak perlu menimbang fitnah lagi, kalian sudah membawanya sendiri. Mereka langsung diam malu. Namun rasa penasaran tetap lebih besar daripada rasa malu. Menjelang sore, Abu Nawas mulai membersihkan timbangannya di tengah alun-alun. Ia menggosok rantainya dengan minyak sambil bersenandung. Seorang anak kecil mendekat. Paman Abu Nawas? Iya. Fitnah itu warnanya apa? Abu Nawas berhenti menggosok. Warnanya berubah-ubah. Berubah bagaimana? Kalau keluar dari mulut orang iri, warnanya hitam. Anak kecil itu membelahkan mata. Kalau keluar dari mulut orang bodoh, lebih hitam lagi. Anak kecil itu tertawa gila. Tak lama kemudian seorang pria gemuk datang membawa sekeranjang bawang. Aku ingin tahu apakah mulut mertuaku lebih berat daripada bawang ini. Orang-orang di sekitar langsung tertawa keras, namun Abu Nawas pura-pura berpikir serius. Maaf, kenapa? Timbanganku tidak cukup kuat. Kerumunan kembali pecah oleh gelak tawa. Namun di balik semua kelucuan itu, Abu Nawas diam-diam memperhatikan wajah-wajah warga. Hampir semua masih menikmati gosip tentang Haji Salman. Masih ada yang berbisik-bisik, masih ada yang menuduh tanpa bukti. Bahkan seorang pemuda berkata dengan yakin, aku dengan Haji Salman sebenarnya punya 2 peti emas. Padahal kemarin jumlahnya baru 1. Abu Nawas menghela napas pelan. Fitnah memang seperti api, gumamnya. Semakin ditiup semakin besar. Malam mulai turun. Lampu-lampu minyak menyala di sepanjang jalan Baghdad. Namun alun-alun justru semakin ramai. Semua ingin melihat timbangan aneh itu. Beberapa warga bahkan membawa bangku sendiri agar besok bisa duduk paling depan. Seorang pedagang satu persatu. Besok pasti lebih seru daripada pertunjukan monyet menari. Benar, sahut temannya. Aku rela tutup toko sehari demi melihat Abu Nawas mempermalukan dirinya sendiri.
Padahal yang akan dipermalukan justru mereka. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas berdiri di samping timbangannya sambil tersenyum kecil. Keledainya mendekat lalu mendengus pelan. "Apa menurutmu mereka mulai sadar?" tanyanya Abu Nawas. Keledai itu malah mencoba menggigit tali timbangan. Ya, kata Abu Nawas mengangguk. Aku juga merasa mereka belum mengerti. Ia lalu menatap bulan yang mulai muncul di langit Baghdad. Besok pagi, katanya dalam hati, seluruh kota akan melihat betapa tajamnya lidah manusia, dan tanpa mereka sadari, mereka sendiri yang akan membuktikannya. Keesokan paginya, alun-alun Baghdad sudah penuh sesak, bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Para pedagang meninggalkan kios lebih awal. Anak-anak memanjat pohon kurma demi mendapatkan tempat terbaik. Sementara para ibu membawa kipas anyaman sambil bergosip pelan. Di tengah kereman berdiri timbangan milik Abu Nawas. Timbangannya berkilau setelah semalaman dibersihkan. Rantai-rantainya bergerincing pelan tertiup angin pagi. Di sampingnya terdapat sebuah meja kayu kecil. Di atas meja itu ada sekantung kotak koin perak. Nah, itu yang membuat warga semakin semangat. "Benarkah ada hadiahnya?" Aku dengar yang menang mendapatkan 10 keping perak. "Wah, kalau begitu aku pasti menang," kata seorang lelaki kurus penuh percaya diri. "Aku tahu gosip satu kampung." Tak jauh dari sana, Abu Nawas sedang duduk santai sambil makan roti pipih. Ia membiarkan warga makin penasaran, dan seperti ikan mendekati kali, manusia memang sulit menolak rasa ingin tahu. Akhirnya Abu Nawas berdiri. "Wahai warga Baghdad," serunya lantang. Kerumunan langsung diam. Hari itu bahkan burung-burung tampak ikut mendengarkan. "Aku, Abu Nawas, hari ini akan mengadakan perlombaan paling penting di kota ini." Perlombaan apa?" teriak seorang. Abu Nawas tersenyum lebar. "Lomba lidah paling tajam." Kerumunan langsung heboh. "Bagaimana caranya?" "Mudah," jawab Abu Nawas. "Kalian hanya perlu menceritakan gosip paling pedas yang pernah kalian dengar." Warga saling pandang. Lalu senyum licik mulai muncul di mana-mana. "Semakin tajam ucapan kalian," lanjut Abu Nawas, "semakin besar kemungkinan mendapatkan hadiah." Nah, kalimat itu bekerja lebih cepat daripada sihir. Orang-orang langsung merebut maju. "Aku dulu." "Tidak, aku punya cerita lebih hebat." "Pinggir, mulutku paling tajam." Abu Nawas nyaris tertawa melihat betapa bersemangatnya mereka muka aib sesama manusia demi berapa koin. Peserta pertama maju. Ia seorang tukang cukur bertubuh kecil. Ia berdeham dramatis. "Aku dengar," katanya pelan agar semua makin penasaran, "tetangga sebelah rumahku sebenarnya memakai rambut palsu." Kerumunan tertawa. Seorang pria botak langsung menutupi kepalanya. Abu Nawas mengangguk serius oleh sedang mendengarkan berita kerajaan. "Bagus, sangat tajam." Berikutnya, peserta kedua maju. Seorang ibu-ibu berkain merah. "Aku tahu siapa yang mencuri ayam milik Pak Harun." "Siapa?" teriak orang-orang serempak. "Suaminya sendiri." Kerumunan langsung meledak oleh tawa. "Dia mencuri malam hari lalu pura-pura ikut mencari ayam paginya." Beberapa orang sampai terjatuh dari bangku karena tertawa terlalu keras. Abu Nawas menepuk-nepuk meja. "Luar biasa, lidahmu tajam seperti cabai mentah." Ibu itu tersenyum bangga, padahal ia baru saja mempermalukan suaminya sendiri di depan sekampung. Lalu peserta berikutnya datang silih berganti. Semakin lama, gosip yang keluar semakin liar. "Aku dengar si penjual susu mencampur susunya dengan air sungai." "Aku dengar kepala kampung tidur sambil mendengkur seperti keledai." "Aku dengar tukang roti di ujung jalan sebenarnya takut ayam." Semua tertawa tanpa henti. Bahkan orang yang dihina kadang ikut tertawa demi menutupi malu. Namun suasana mulai makin kacau seketika orang berjanggut tebal maju sambil berbisik penuh rahasia. "Aku punya gosip terbesar tentang Haji Salman." Kerumunan langsung sunyi. Nah, nama itu memang sedang jadi santapan favorit Baghdad.
Apa? Tanyanya banyak orang bersamaan. Pria itu menurunkan suara oleh sedang membocorkan rahasia perang. Aku dengar Haji Salan punya lorong bawah tanah menuju rumah gubernur. Hah? Dan emas curiannya disimpan di sana. Kerumunan langsung menuduh. Padahal sehari sebelumnya, lorong itu bahkan belum ada dalam cerita. Tetapi begitulah fitnah bekerja. Semakin berpindah mulut, semakin gemuk bentuknya. Abu Nawas mengangguk pelan sambil mencatat suasana di kolom kertas. Bagus sekali, katanya serius. Pria itu tersenyum bangga. Apakah aku menang? Belum, jawab Abu Nawas. Masih ada lidah yang lebih berbahaya. Tiba-tiba wanita tua maju sambil membawa tongkat. Menyingkir, orang-orang memberi jalan. Wanita itu terkenal di Baghdad karena mengetahui urusan semua orang. Bahkan kadang sebelum orang itu sendiri mengetahuinya. Ia menunjuk seorang pedagang buah. Lelaki itu pernah pura-pura sakit agar tidak membayar utang. Pedagang buah langsung melompat. Itu fitnah. Wanita tua itu tak peduli. Ia menunjuk orang lain lagi. Dan dia pernah ketahuan tidur saat khutbah Jumat. Woi! Kerumunan tertawa sampai menangis. Abu Nawas sampai memegang perut. Namun dalam hati ia sedih, karena semua orang tampak menikmati membuka keburukan seorang manusia. Semakin siang, semakin gaduh. Dua orang hampir berkelahi karena gosip lama dibongkar lagi. Seorang suami dimarahi istrinya gara-gara cerita lama tentang penjual parfum. Bahkan ada anak kecil yang pulang menangis karena temannya berteriak, "Ayah mau makan 3 piring saat pesta nikah." Akhirnya Abu Nawas berdiri di atas meja. Cukup. Suasana langsung diam. Ia menatap seluruh kerumunan perlahan. Luar biasa, katanya pelan. Kalian semua ternyata sangat berbakat. Beberapa orang tersenyum bangga. Aku baru sadar, lanjut Abu Nawas. Lidah manusia memang lebih cepat daripada kuda perang. Orang-orang mulai saling pandang. Nada suara Abu Nawas berubah. Tidak lagi sekedar bercanda. Tadi pagi, katanya, aku hanya menyediakan 1 kantung hadiah. Ia menunjuk kerumunan. Tapi sekarang kalian telah memberiku 100 karung dosa. Kerumunan mulai gelisah. Seorang lelaki tertawa canggung. Ah, ini hanya permainan. Benarkah? Abu Nawas tersenyum tipis. Tapi kenapa wajah orang-orang yang kalian bicarakan mulai pucat? Semua perlahan terdiam. Di pinggir kerumunan, beberapa orang yang tadi dijadikan bahan gosip memang mulai menunduk malu. Ada yang kesal, ada yang sedih, ada pula yang diam-diam pergi meninggalkan alun-alun. Namun sebelum suasana berubah terlalu sunyi, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum lagi. Tapi jangan khawatir, katanya istrinya. Pelompat belum selesai. Kerumunan kembali bingung. Abu Nawas selalu membungkuk ke bawah meja. Dan saat itu berdiri. Di tangannya sudah ada sebuah pisau dapur tua yang tumpul dan berkarat. Alun-alun Baghdad mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada pisau tua di tangan Abu Nawas. Pisau itu tampak buruk rupa. Pegangannya retak, bilanya kusam. Bahkan ujungnya terlihat bengkok seperti pernah dipakai membuka tempurung kelapa. Anak-anak di barisan depan sambil berbisik, "Itu pisau atau sendok rusak?" Namun Abu Nawas jujur mengangkatnya tinggi-tinggi dengan wajah serius. "Wahai warga Baghdad," katanya perlahan, "menurut kalian apakah pisau ini berbahaya?" "Jelas berbahaya," jawab seorang lelaki cepat. "Kalau dipakai penusuk bisa mati." "Benar," saut yang lain. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu menyerahkan pisau itu kepada seorang tukang sate. "Nah, tusuk aku." "Hah?" Kerumunan langsung ribut. Tukang sate sampai hampir menjatuhkan tusuk dagingnya. "Aku tidak mau dipenjara." Abu Nawas menghela nafas. "Lihat, bahkan orang yang memegang pisau pun masih takut melukai orang." Ia mengambil pisau itu, tapi lidah, katanya sambil menolak kerumunan. "Kalian gunakan tanpa rasa takut sedikit pun." Suasana mulai berubah. Tawa yang tadi riuh pelan mengecil. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berjalan mondar-mandir sambil memainkan pisau tumpul itu. Pisau ini hanya bisa melukai orang yang dekat. Ia mengangkat pisau ke depan wajahnya, tetapi lidah ia menunjukkan kerumunan. Bisa melukai orang dari ujung pasar sampai ujung kota. Beberapa orang mulai menunduk. Seorang ibu yang tadi paling semangat bergosip mendadak sibuk membetulkan kerudungnya. Abu Nawas selalu menunjuk seorang pemuda. Tidak kau bilang Haji Salman punya lorong rahasia menuju rumah gubernur?" Pemuda itu gugup. "Aku hanya mendengar dari orang lain." Nah, Abu Nawas menepuk tangannya. "Fitnah selalu punya ayah yang tidak mau mengaku." Kerumunan tertawa kecil.
Tetapi kali ini tawarannya terasa malu-malu. Abu Nawas melanjutkan, pisau meninggalkan luka berdarah, orang langsung tahu itu terluka. Ia mengetuk dadanya sendiri pelan, tetapi ucapan buruk meninggalkan luka di sini. Beberapa orang terdiam. Angin sore berembus lembut melewati alun-alun. Bahkan burung-burung di atap toko tampak berdiam mendengarkan. Lalu Abu Nawas tiba-tiba memanggil seorang tukang daging besar yang terkenal, galak. "Hai Hamid, kemarilah." Tukang daging itu maju sambil membawa celemek penuh noda darah. "Ada apa?" Abu Nawas menyerahkan pisau itu kepadanya. "Coba potong semangka itu." Hamid ketawa keras. "Dengan pisau tumpul begini? Cobalah." Hamid berusaha memotong semangka. Ia mendorong, menekan, menggergaji, tetapi semangka itu hanya penyok sedikit. Kerumunan mulai tertawa. Pisau itu sudah mati. Lebih tajam sendok nenekku. Hamid akhirnya menyerah sambil berkeringat. "Nah," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali pisaunya. Pisau tumpul ini bahkan sulit membelah semangkanya. Ia memandang kerumunan satu persatu. "Tetapi lidah kalian," ia menunjuk dada Hamid. "Tadi pagi berhasil membelah hati banyak orang." Suasana mendadak hening. Kini tidak ada lagi tawa besar. Hanya suara rantai timbangan yang bergerak pelan tertiup angin. Abu Nawas berjalan menuju timbangan besar. Ia menggantungkan pisau itu di salah satu sisi. "Tahukah kalian," katanya perlahan, "aku lebih memilih ditusuk pisau daripada difitnah manusia." Seorang lelaki tua mengernyit. "Kenapa?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Karena luka pisau bisa sembuh." Ia mengetuk dadanya. Tetapi luka akibat ucapan kadang menetap sambil seorang masuk kubur. Kalimat itu membuat beberapa orang saling pandang. Di sudut kerumunan, seorang anak kecil bertanya pada ibunya, "Ibu, apakah berkata jahat juga dosa?" Ibunya terdiam sejenak sebelum menjawab pelan, "Iya nak." Anak kecil itu langsung menutup mulutnya sendiri dengan kedua tangan. Kerumunan kecil tertawa geli melihatnya. Abu Nawas ikut tersenyum. "Nah lihat," katanya, "anak kecil saja lebih hati-hati menjaga lidah daripada orang dewasa." Beberapa pria langsung batuk-batuk pura-pura tidak dengar. Namun Abu Nawas tiba-tiba kembali membuat ulah. Ia mendekati seorang lelaki yang paling cerewet sejak tadi. "Hai Karim, apa? Bukalah mulutmu." "Untuk apa?" "Aku ingin memastikan tidak ada pisau tersembunyi di dalamnya." Kerumunan langsung meledak tertawa. Karim merah padam. "Menurutku biasa saja." "Tidak," jawab Abu Nawas santai. "Tadi aku melihat 3 orang hampir bertengkar hanya karena ucapannya. Itu lebih berbahaya daripada pedang tentara." Tawa kembali pecah, tetapi Karim ikut tertawa malu kali ini. Sementara matahari mulai condong ke barat, suasana alun-alun berubah lebih tenang. Orang-orang yang tadinya bersemangat membuka aib mulai diam. Mereka mulai sadar bahwa setiap gosip yang keluar tadi sebenarnya melukai seseorang. Namun Abu Nawas belum selesai memberi pelajaran. Ia menatap timbangan besar di tengah alun-alun, lalu tersenyum aneh. "Sekarang," katanya pelan, "sudah waktunya kita benar-benar menimbang fitnah." Orang-orang kembali bingung. Abu Nawas mengambil setumpuk kertas kecil dari bawah meja. "Aku ingin setiap orang menulis satu gosip atau ucapan buruk yang pernah kalian sebarkan." Kerumunan mulai gelisah. "Lalu kita akan lihat," kata Abu Nawas sambil menepuk timbangan besar itu, "seberapa berat dosa mulut manusia sebenarnya." Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya hari itu tidak ada seorang pun yang tertawa. Langit sore di Baghdad mulai berubah jingga-hingga ketika Abu Nawas membagikan potongan-potongan kertas kecil kepada warga yang masih berkumpul di alun-alun. Tidak ada lagi suara tawa sebesar tadi. Kini orang-orang justru saling lirik dengan wajah canggung. "Cepatlah," kata Abu Nawas sambil santai-santai duduk di dekat timbangannya. "Tulis saja gosip yang pernah kalian sebarkan." Seorang lelaki mengangkat tangan. "Kalau gosipnya terlalu banyak bagaimana?" Abu Nawas berpikir sejenak. "Kalau begitu tulis ringkas saja. Aku tidak mau timbangan ini patah." Beberapa orang tertawa kecil. Namun tawa itu cepat hilang karena kini mereka mulai sadar mereka bukan sedang mentertawakan orang lain. Mereka sedang melihat diri sendiri. Seorang ibu-ibu mulai menulis pelan sambil menutupi kertasnya seperti sedang menulis surat rahasia kerajaan.
Seorang tukang roti menggigit ujung pena sambil menghela nafas panjang. Bahkan lelaki yang tadi paling berisik kini tampak berkeringat dingin. Abu Nawas memperhatikan semua sambil tersenyum kecil. Keledainya berdiri di samping timbangan sambil mengunyah rumput dengan wajah lebih tenang daripada seluruh warga Baghdad. Tak lama kemudian, satu persatu orang mulai maju. Mereka melipat kertas kecil lalu meletakkannya di atas nampan timbangan. Awalnya tidak terjadi apa-apa, timbangan tetap diam. Seorang pemuda tertawa lagi. Nah, aku bilang juga ini hanya akal-akalan Abu Nawas. Tetapi baru saja ia selesai bicara. Kret! Rantai timbangan berbunyi pelan. Namun sebelah kiri turun sedikit. Kerumunan langsung diam. Moving. Itu bergerak. Beberapa anak kecil sambil mundur ketakutan. Padahal sebenarnya Abu Nawas diam-diam menarik tali tipis yang tersembunyi di balik kain meja. Namun tentu saja warga tidak tahu. Mereka mulai menelan ludah. Abu Nawas pura-pura membelahkan mata. Masya Allah, ia berdiri mendadak. Fitnah pertama ternyata sudah cukup berat. Seorang ibu langsung memegang dadanya. Aku cuma bilang tetanggaku pelit. Dan sekarang timbangannya miring. Jawaban Abu Nawas serius. Orang-orang mulai gelisah. Tetapi anehnya, semakin takut semakin penasaran pula mereka. Satu demi satu warga kembali maju menaruh kertas. Kret! Timbangan makin turun. Kret! Turun lagi. Kini gembiranya mulai jelas terlihat. Abu Nawas pura-pura panik. Cepatlah mundur sedikit. Kenapa? Teriak warga. Aku takut bumi Baghdad ikut miring. Kerumunan langsung gaduh. Seorang lelaki gemuk buru-buru melompat mundur sambil menabrak penjual kurma. Kurma berhamburan kemana-mana. Astagfirullah, fitnah menjatuhkan kurma. Tawa kecil mulai terdengar lagi. Namun kali ini bercampur rasa malu. Abu Nawas mengangkat satu persatu. Abu Nawas mengangkat satu kertas. Ia membaca keras-keras. Aku pernah bilang tetangga mencuri ayam, padahal ayamnya pulang sendiri. Kerumunan langsung menoleh pada seorang pria berkumis tipis. Pria itu buru-buru menutupi wajahnya. Itu tulisan siapa? Bukan aku, tapi kumismu gemetar. Orang-orang tertawa. Abu Nawas tersenyum tipis lalu mengambil kertas lain. Aku pernah bilang seorang pedagang memakai sihir agar dagangnya laris. Kini seorang ibu tua menunduk malu. Aku hanya ikut kata orang. Nah, kata Abu Nawas cepat. Fitnah memang suka naik kendaraan bernama kata orang. Beberapa orang mengangguk pelan. Semakin lama, tumpukan kertas semakin tinggi. Dan Abu Nawas terus menarik tali tipis itu perlahan. Timbangannya kini benar-benar miring. Sampai-sampai beberapa warga mulai percaya benda itu punya kekuatan gaib. Seorang anak kecil berbisik, Paman, Abu Nawas benar-benar bisa menimbang dosa. Temannya langsung menutup mulut. Jangan keras-keras, nanti dosamu terdengar. Tak jauh dari situ, seorang lelaki kurus mendadak menangis. Semua kaget. Ada apa? Aku baru ingat, katanya terisa. Aku pernah menyebarkan kabar palsu tentang sepupuku supaya dia gagal menikah. Kerumunan langsung sunyi. Bahkan Abu Nawas tak langsung bercanda kali ini. Lalu apa yang terjadi? Tanyanya pelan. Lamarannya benar-benar fatal. Beberapa orang mulai menunduk. Angin sore terasa lebih dingin sekarang. Abu Nawas menghela napas panjang. Lihatlah, ia menunjukkan tumpukan kertas. Mulut manusia kadang lebih kejam daripada tangan perampok. Seorang pemuda bertanya pelan. Tapi kenapa dulu kami merasa itu hanya candaan? Abu Nawas tersenyum tipis. Karena lidah tidak punya tulang. Jadi, karena tidak bertulang, manusia sering lupa bahwa lidah tetap bisa mengatakan hati orang lain. Kerumunan benar-benar diam. Kini, tidak ada lagi gosip, tidak ada lagi teriakan. Suasana alun-alun Baghdad mendadak tegang ketika Haji Salman berjalan masuk membawa karung besar di pundaknya. Orang-orang otomatis memberi jalan. Beberapa bahkan mundur pelan seperti melihat hakim datang membawa hukuman. Sementara itu, Abu Nawas berdiri santai di dekat timbangannya sambil memperhatikan kerumunan yang mulai gelisah. Haji Salman meletakkan karungnya di tanah. Pup! Debunya berterbangan. Ia menatap seluruh warga satu persatu, tetapinya tidak marah. Tetapi justru itu yang membuat banyak orang semakin malu. Aku mendengar, katanya pelan.
Selama 3 hari ini namaku lebih sering disebut daripada nama penjual kebab. Beberapa orang tertunduk. Seorang lelaki bahkan pura-pura sibuk membetulkan sandalnya sebelum tidak rusak. Haji Salman menghela nafas panjang. Kalian bilang aku mencuri emas. Tidak ada yang berani menjawab. Kalian bilang aku punya lorong rahasia. Kini beberapa orang mulai batu-batu canggung. Kalian bahkan bilang aku memelihara jin. Kerumunan langsung melirik lelaki bujang yang dulu pertama kali menyebarkan rumor itu. Lalu, lelaki itu buru-buru bersembunyi di belakang tukang sate. Abu Nawas menahan senyum. Baiklah, kata Haji Salman pelan. Hari ini aku datang membawa pencuri emas yang sebenarnya. Kerumunan langsung heboh. Siapa? Cepat tunjukkan. Apakah dia bandit? Haji Salman membuka karung pelan dan cit. Seekor monyet kecil meloncat keluar sambil membawa sendok perak di mulutnya. Kerumunan langsung membeku. Monyet itu naik ke atas timbangan. Abu Nawas selalu duduk santai sambil menggaruk kepala. Anak-anak langsung tertawa terpingkal-pingkal. Monyet? Haji Salman mengangguk lelah. Emasku ternyata diambil makhluk ini. Semua orang melungguh. Bagaimana bisa? Haji Salman menunjukkan seorang anak kecil di belakang kerumunan. Anak itu langsung pucat. Itu monyet peliharaan anak si tukang kayu, jelas Haji Salman. Dia suka mengambil benda berkilau. Monyet itu tiba-tiba menarik rantai seorang itu lalu kabur naik tiang. Ih, nakal sekali. Kerumunan pecah oleh tawa. Anak pemilik monyet buru-buru mengejar sambil berteriak, Piko, turun! Namun monyet itu malah memamerkan cantik gadis seperti menemukan harta karun. Abu Nawas sampai tertawa sambil memegang perut. Nah, katanya keras-keras. Akhirnya pencuri emas Baghdad berhasil tertangkap. Ia menatap monyet itu serius, dan ternyata dia bahkan tidak bisa bicara. Kerumunan mulai tertawa malu. Mereka sadar sindiran itu jelas diarahkan kepada manusia yang terlalu banyak bicara. Haji Salman lalu membuka kotak kecil dari dalam karung. Di dalamnya ada beberapa keping emas yang hilang. Semua ditemukan di pohon belakang rumah. Katanya, selama ini monyet itu mencurinya sedikit demi sedikit. Seorang lelaki pelan-pelan mengangkat tangan. Jadi, Haji tidak salah. Seluruh kerumunan langsung menoleh padanya. Abu Nawas menggeleng heran. Wahai Karim, katanya. Bahkan setelah melihat monyet membawa emas, otakmu masih berjalan lambat seperti unta tua. Orang-orang tertawa keras. Karim langsung menutup wajahnya sendiri. Namun, suasana segera berubah sunyi lagi. Karena ini semua sadar. Mereka telah menghakimi seorang lelaki tua tanpa putih sedikitpun. Beberapa orang mulai mendekati Haji Salman. Aku minta maaf. Aku juga. Saya hanya ikut cerita orang. Haji Salman tersenyum tipis. Aku sudah tua, katanya lembut. Tapi ternyata mulut manusia lebih melelahkan daripada mengangkat karung gandum. Kerumunan kembali tertawa kecil penuh malu. Namun Abu Nawas belum selesai memberi pelajaran. Matanya tiba-tiba berbinar jahil. Nah, katanya sambil menepuk tangan. Karena kalian sudah pandai menyebarkan fitnah, ia menunjukkan seluruh warga. Sekarang kita lihat apakah kalian juga pandai meminta maaf. Beberapa orang langsung merasa tidak enak. Apa maksudmu? Abu Nawas mengambil sekeranjang bulu ayam dari bawah meja. Entah sejak kapan benda itu ada di sana, semua orang bingung. Sekarang, kata Abu Nawas, setiap orang yang pernah menyebarkan gosip harus mengambil segenggam bulu ayam. Ia menunjuk jalanan kota dan meniupnya ke udara. Kerumunan melongo. Hanya itu. Akhirnya satu persatu seorang melakukannya. Bulu ayam berterbangan kemana-mana, masuk gang, naik atap, tersangkut di pohon kurma. Seekor kambing bahkan memakan beberapa helai. Anak-anak tertawa senang mengejar bulu-bulu itu. Setelah semua selesai, Abu Nawas tersenyum. Bagus. Lalu ia berkata santai. Sekarang, kumpulkan kembali semua bulu tadi. Kerumunan langsung terdiam. Apa? Itu mustahil. Bulunya sudah terbang kemana-mana. Nah, kata Abu Nawas pelan. Ia menatap mereka satu persatu. Itulah fitnah. Angin sore berembus lembut. Beberapa bulu ayam masih melayang di udara Baghdad. Sekali ucapan buruk keluar dari mulut. Abu Nawas menunjukkan langit.
ia akan menyebar kemana-mana. Kerumunan benar-benar sunyi dan meminta maaf. Lanjutnya, jauh lebih sulit daripada menyebarkannya. Haji Salman mengangguk pelan, bahkan beberapa orang mulai menitikan air mata malu. Namun seperti biasa, Abu Nawas tak membiarkan seorang terlalu berat terlalu lama. Ia tiba-tiba menunjuk monyet tadi yang kini sedang mencoba membuka kantung uang hadiah. Lihat, monyet itu berhasil mengambil satu koin perak lalu kabur. Kerumunan langsung panik. Kejar! Belasan orang berlari mengejar monyet kecil itu ke seluruh alun-alun. Ada yang tersandung, ada yang menabrak gerobak buah. Bahkan Karim terjebak ke kolam kecil sambil tetap mengejar monyet. Tawa besar kembali memenuhi Baghdad. Sementara matahari mulai tenggelam perlahan. Malam turun perlahan di Baghdad. Langit tampak gelap kebiruan, dihiasi bintang-bintang kecil yang berkelip di atas kubah masjid dan atap rumah penduduk. Angin malam bertiup lembut membawa aroma kayu bakar, sup daging, dan roti hangat dari dapur-dapur warga. Namun malam itu ada sesuatu yang berada di kota Baghdad. Warung kopi yang biasanya penuh bisikan gosip kini terdengar lebih tenang. Tidak ada lagi suara, aku dengar, atau katanya, atau jangan-jangan. Sebaliknya aku terdengar justru tawa ringan dan obrolan hangat. Aku rasa supmu terlalu asin. Itu karena lidahmu terlalu sering dipakai bergosip. Warung langsung pecah oleh tawa. Di sudut warung, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput teh hangat. Keledainya berbaring dekat pintu seperti penjaga paling malas di seluruh Baghdad. Beberapa warga mendekatinya dengan wajah malu-malu. Seorang tukang roti menggaruk kepala. Abu Nawas, ada apa? Aku tidak saling. Aku tadi siang meminta maaf pada tetanggaku. Bagus, tapi setelah itu kami malah makan bersama. Abu Nawas tersenyum. Nah, itu lebih menyenangkan daripada gosip. Tak jauh dari situ, Karim, lelaki yang paling cerewet selama perlombaan, datang membawa sekeranjang kurma. Aku membawa hadiah kecil, katanya. Untukku, bukan. Karim meletakkan kurma di depan Haji Salman yang juga ada di warung malam itu. Aku malu karena terlalu banyak bicara. Haji Salman tertawa kecil. Kalau begitu, mulai besok gunakan mulutmu untuk makan kurma saja. Semua orang tertawa. Karim bahkan tertawa paling keras, karena kadang manusia baru benar-benar belajar setelah dipermalukan sedikit oleh hidup. Sementara itu, anak-anak kecil di luar warung tampak bermain sambil saling mengejar dengan cara lucu. Awas, jangan fitnah atau nanti timbangannya roboh. Hahaha. Seorang ibu yang mendengar langsung tersenyum geli. Pelajaran Abu Nawas rupanya sudah menyebar ke seluruh kota lebih cepat daripada gosip itu sendiri. Malam semakin larut, lampu minyak bergoyang pelan tertiup angin. Di kejauhan terdengar suara pedagang terakhir yang menutup tokonya. Abu Nawas menendang suasana kota dengan wajah tenang. Lalu ia berkata pelan, lucu ya, semua menoleh padanya. Manusia sering takut pada pedang. Ia mengambil sepotong roti kecil, padahal yang paling sering melukai mereka adalah mulutnya sesamanya. Warung mendadak sunyi, namun kali ini bukan sunyi karena malu, melainkan sunyi karena mengerti. Seorang pemuda bertanya pelan, Abu Nawas, kenapa manusia begitu mudah membicarakan keburukan orang lain? Abu Nawas tersenyum tipis, karena itu pekerjaan paling murah. Maksudnya, tidak perlu modal. Beberapa orang tertawa kecil. Ia melanjutkan, kalau ingin membangun rumah, manusia harus bekerja keras. Ia menunjuk tukang kayu di pojok warung. Kalau ingin berdagang, manusia harus bangun sebelum subuh. Ia menunjuk Haji Salman. Tetapi untuk merusak nama seorang, Abu Nawas mengangkat satu jari. Cukup membuka mulut beberapa saat. Semua terdiam lagi. Keledai Abu Nawas mendengus pelan seperti ikut setuju. Lalu Abu Nawas tersenyum jahil. Tapi tenang. Apa? Mulai hari ini aku punya pekerjaan baru. Apa itu? Aku akan membuka jasa penitipan lidah. Kerumunan langsung tertawa. Siapa yang lidahnya terlalu tajam boleh dititipkan padaku sebelum melukai tetangga. Karim langsung mengangkat tangan. Aku pelanggan pertama. Tawa kecil pecah memenuhi warung kopi. Bahkan Haji Salman sampai mengusap air mata karena terlalu banyak tertawa malam itu. Setelah suasana tenang,
Abu Nawas berdiri perlahan. Ia memandang semua orang dengan mata hangat. Wahai sahabat-sahabatku, suara warung perlahan mengecil. Kita semua pernah salah bicara. Beberapa orang mengangguk pelan. Aku juga. Kerumunan tampak kaget. Kau juga pernah? Tentu. Abu Nawas mengangguk santai. Bedanya aku cepat-cepat diam sebelum masalahnya membesar. Orang-orang tertawa kecil. Lalu Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut. Allah memberi manusia dua telinga. Ia menunjukkan telinganya, tetapi hanya satu mulut. Kenapa? Tanya seorang anak kecil. Supaya manusia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Anak kecil itu langsung mengangguk serius, meski mungkin belum benar-benar mengerti. Namun orang-orang dewasa malam itu mengerti. Dan kadang, itulah yang paling penting. Angin malam Baghdad bertiup semakin lembut. Beberapa warga mulai pulang ke rumah masing-masing dengan hati lebih ringan. Tidak ada lagi gosip tentang Haji Salman. Tidak ada lagi tuduhan aneh. Bahkan para ibu di sumur berjanji akan mengganti obrolan pagi mereka dengan resep masakan dan kisah lucu anak-anak. Angin malam Baghdad bertiup semakin lembut. Beberapa warga mulai pulang ke rumah masing-masing dengan hati lebih ringan. Tidak ada lagi gosip tentang Haji Salman. Tidak ada lagi tuduhan aneh. Bahkan para ibu-ibu di sumur berjanji akan mengganti obrolan pagi mereka dengan resep masakan dan kisah lucu anak-anak. Sebelum pulang, Haji Salman menghampiri Abu Nawas. Terima kasih, katanya tulus. Abu Nawas mengangkat bahu santai. Aku hanya membimbing sesuatu yang terlalu sering dianggap ringan. Haji Salman tersenyum. Sementara itu, monyet pencuri emas milik anak tukang kayu tiba-tiba muncul di atap warung sambil menggigit sendok perak Haji. Hei! Dia mencuri lagi. Kerumunan warga langsung tertawa besar. Anak-anak kembali mengejarnya sambil berteriak-teriak. Dan di awal langit Baghdad yang damai, di tengah tawa hangat dan hati yang mulai membaik, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Karena malam itu, ia tahu satu hal. Lidah manusia memang bisa setajam pisau, tetapi bila dijaga dengan baik, dia juga bisa menjadi sumber kebaikan, tawa dan kedamaian bagi sama tamu.